Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Tadi agak ada jeda, kenapa saya dehem pagi-pagi ya kan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan gitu. Apa kabar hari ini? Waduh, hari ini hari Jumat ya, tanggal 6 Agustus 2021. Semoga semuanya masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kalau ada beberapa yang saat ini sedang sakit, mungkin sedang isoman atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit, kita doakan semoga cepat sembuh semuanya, segala usahanya berjalan lancar ya, kemudian beres semuanya begitu loh. Nah, untuk mencapai beres ini kan pasti ada upaya yang harus kita lakukan ya kan. Satu di antaranya saat ini yang jadi fokus atau concern adalah tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Ya kan, kalau kita menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian bagaimana kita menerapkan hidup pola sehat dan sebagainya seperti yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan, petugas puskesmas ya, dokter dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari COVID-19. Sahabat, pagi hari ini kita masuk dalam perspektif dan tema yang akan kita bahas atau kita ulas adalah masih berkaitan dengan kesehatan. Dan seperti biasanya nanti akan ada Bapak Suparto Wijoyo, Cak Parto ya, yang beberapa waktu lalu saya dengar kabarnya masih dalam keadaan sakit, tapi saat ini sudah sembuh ya. Tapi katanya tidak boleh banyak omong. Maksudnya omongnya harus dibatasi gitu ya, Cak Parto. Mudah-mudahan nanti kita sapa kembali juga semuanya dalam keadaan sehat begitu. Dan tema yang nanti kita akan bahas adalah tentang jangan lagi ada korban akibat kita yang abai protokol kesehatan. Nah, seperti yang saya sounding tadi di awal, tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Selain ada Cak Parto, nanti ada dua narasumber yang akan mengulas tentang atau membahas tentang tema pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons. Beliau ini adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur. Kemudian juga nanti ada Ibu Dr. Enda Woroutami MMRS selaku Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wingi Kabupaten Blitar. Dan seperti biasanya program Perspektif ini juga disiarkan secara serentak di beberapa jaringan LPPL Radio Jawa Timur. Misalnya saja ini ada Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Esal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Malawapati, Bojonegoro, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, langsung saja kita sapa dengan Cak Parto. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar? Sehat ya Cak? Alhamdulillah. Harus semangat ya, perspektif tambah sehat. Cak Parto, saya tadi di BCI loh sama produser saya Mas Diding. Katanya Cak Parto saat ini memang nggak boleh banyak omong karena masih recovery gitu ya. Betul ya Cak? Ya gini, jadi karena kemarin sampai goda itu. Oh iya. Ya 1 jam harus mandi. Nanti mandinya 5 menit jadi 1 jam wes. Iya. Dan Mas Ilham. Iya. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu tokoh-tokoh besar. Nanti yang bicara ini dua orang yang spesial kita hadirkan. Iya, betul. Saya sih cuma buka dulu, mari ngono ngerungokno sinau sebagai juga bagian dari
penyintas yang alhamdulillah sudah PCR-nya negatif, sudah recovery, tapi dalam konteks recovery ini pinter teman-teman di studio itu wis anu cak buka tok mari buka wis engko langsung yang banyak ngobrol. Senior kita, siapakah dia? Adalah Prof. Nur Salam. Nah, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sehat-sehat Prof. Ye. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak menjadi penyintas. Ya, jadi alhamdulillah, jadi semua Ya, kita terus. anggap sebagai satu karunia, satu nikmat. Dan kalau jenengan pagi ini itu saya tadi itu menyesuaikan karena saya ini dengan dokter tak pakaiannya baju koyo dokter koyo iya loh. Padahal dokter nggak pakai putih-putih ini ya. Jadi tidak iya masih beram. Jadi alhamdulillah. Soalnya harusnya Jumatan gitu. Nah, ya, pagi ini Prof. Nur Salam pakai dasi, tandanya cerdas dan berisi. Luar biasa. Pakai dasi. Jadi alhamdulillah beliau nanti sahabat perspektif akan banyak memberikan informasi tentang kita agar kita taat protokol kesehatan, tenaga nakes biar tidak terus menjadi korban, dan tentu bagaimana kondisi tenaga nakes hari-hari ini tentu yang akan bicara adalah dokternya. Siapa dia? Beliau adalah Bu Dokter Endah Woro Utami. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Dokter Endah. Waalaikumsalam. Kami manggilnya ini bingung ini. Tetap gimana ya? Ya. Oh iya siap Jabarto, luar biasa. Pagi ini yang terhormat Prof. Nur Salam. Jadi saya merasa sangat bangga dan terhormat bisa bersama-sama beliau. Beliau ini idola saya. Waktu saya tesis saya banyak membaca karya-karya beliau dan ini kebanggaan saya pagi ini bisa bersama-sama dengan beliau. Beliau pada saat kami ada musibah, beliau sangat memperhatikan rumah sakit kami dan ini dapat salam dari seluruh perawat dan seluruh karyawan di rumah sakit kami. Salam hormat, salam kangen juga katanya. Tadi itu semalam mereka titip salam buat Prof. Nur Salam. Salam teman-teman semuanya. Dan saya yakin sahabat perspektif seluruh staf-staf panjenengan mau mesti ngrungokno kabeh iki. Iya, mereka senang sekali Prof. Nur Salam pemberi semangat yang luar biasa. Dan Mas Ilham. Iya Cak Parto. Gini, sebelum beliau berdua akan mengeksplorasi berbagai hal, saya pertama-tama menyampaikan salam hormat kepada seluruh sahabat, seluruh pendengar perspektif yang Jumat lalu, misalnya Mas Budi dari Tulungagung, Bu Utami, Mbak Ria, Bu Yulia, pertanyaan-pertanyaannya belum sempat terbahas dengan baik karena jaringan yang terganggu di studio Suara Sidoarjo sebagai host kita. Nah, untuk itu pagi ini saya minta maaf dan tetap dengarkan dan ikuti perspektif karena Prof. Nur Salam dan Bu Dr. Endah akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang situasi hari ini, tapi juga membangun optimisme bahwa sakit itu kadang-kadang sebagai kontrak sakit, iya semua orang bisa ngalami itu, saya sendiri juga hari-hari ini recovery, tapi harus punya optimisme bahwa kita punya sahabat. Terima kasih juga sahabat perspektif ini Prof. Nur Salam, Bu Dr. Endah luar biasa. Selama saya kena itu, sing jenenge ngirimi makanan, ngirimi obat, wono kabeh ya Allah. Jadi saya pendengar Cak, saya pecinta tulisan jenengan, ngono ku ya ono kok. Jadi pandemi ini juga membangun filantropi baru yang hebat. Dan Mas Ilham, nggih. Nah, sekarang saatnya jenengan eksplor. Saya ini ya toh, monggo Mas Ilham. Iya, Profesor Nur Salam, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Saya sangat bangga dan berterima kasih sekali sudah berkesempatan pagi hari ini ikut bergabung di Perspektif. Saya sapa juga Ibu Endah Woro Utami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Oke, kabar baik ya Bu? Ya, Oke, Ibu. Hari ini saya coba
gali tentang ini ya, sesuai tema yang kita akan bahas adalah jangan lagi ada korban akibat kita yang abai protokol kesehatan. Ke Profesor Nur Salam terlebih dahulu. Prof, pemahaman apa yang kita dapatkan terkait dengan protokol kesehatan untuk saat ini? Apakah memang gara-gara kita abai, ini ada banyak korban begitu, atau mungkin ada faktor lain, atau mungkin ada yang bisa kita dapatkan seperti apa ini? Monggo silakan. Terima kasih Mas Ilham. Salam kepada teman-teman semuanya di Jawa Timur, terutama di Sidoarjo, Nita, Ibu Dr. Endah, luar biasa. Terima kasih supportnya dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin mengantarkan dengan motivasi, mesti dunia menyerah, nakes tetap harus berkiprah. Itu mungkin kata kuncinya. Sehingga kita jangan ada lagi korban, tapi bagaimanapun kita harus tetap berkiprah. Karena kalau tidak, itu nanti juga menjadi persoalan-persoalan. Nanti yang sakit nggak ada yang merawat begitu. Baik, yang kedua Mas Ilham, jadi sebelum saya menjawab bagaimana tentang abai protokol kesehatan yang ada, sebenarnya ada beberapa data ya. Kalau kita bicara hari ini kan PPKM ya. PPKM itu jangan diartikan pontang-panting kelabakan ya Mas Parto. Kelabakan gara-gara ya termasuk Bu Endah ini, Bu Direktur ini nanti kelabakannya karena apa? Karena memang persoalan-persoalan karena abai daripada protokol kesehatan itu. Jadi PPKM indikatornya salah satunya mobilisasi masyarakat 30%. Itu kan juga harus, kita sekarang masih berapa? 70%. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bornya ketersediaan mudah-mudahan ini sudah turun, harusnya 65%. Jadi itu juga masih ngantri banyak. Angka kematian tercatat masih 1.300 ya, kurang lebih dari 5% ya. Termasuk angka kasus baru ya. Jadi kalau kita lihat, kita pernah sampai dengan 52.000 per hari. Sekarang sudah 20, 30 sudah alhamdulillah sudah mulai turun. Kemarin kami di rumah sakit. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seiring ya ketersediaan daripada sarana prasarana, karena ini menjadi persoalan. Kita bicara pertama persediaan alkes, saya yakin Dr. Endah nanti menyampaikan luar biasa seperti oksigen ya, termasuk obat-obatan yang langka, vaksin yang harusnya masyarakat ini tapi belum. Nah ini juga menjadi kajian kita. Antri masuk ya, banyak isoman yang tidak memenuhi persyaratan ya. Ini juga menjadi hal. Dan yang terkait dengan nakes hari ini adalah banyak nakes yang terpapar dan kelelahan. Ya, istilahnya seperti itu. Sehingga berdampak juga dengan relawan yang dibutuhkan banyak, sekarang yang mendaftar hanya sedikit. Kami punya data yang lengkap nanti Mas Ilham saya sampaikan. Okay. Dan yang juga yang berikutnya adalah tentang insentif ya. Jadi insentif yang juga tertunda. Ini juga menjadi persoalan-persoalan yang saya yakin dialami oleh teman-teman semua. Oleh karena itu, kita sebelum saya ke sana kita melihat ada data ya. Jadi kalau data kita ini ada 499 nakes ini yang selalu diupdate ya. Kemarin kami rapat dengan DPRD, itu juga ini menjadi persoalan-persoalan kita semuanya ya. Jadi nah ini contohnya, sedangkan total ini ya dokter, perawat, bidan dan semuanya ya. Nah, perawat sendiri hampir 50%, 226 ya. Dan ini semuanya data-data, dan yang paling mengerikan adalah Juli 95. Nah, ini jumlahnya kalau kita lihat dokter ini jumlahnya ada sekitar 24, kita ada 64.000 ya. 654 ya. Ini termasuk relawan yang tadi saya sampaikan, berapa jumlah dan seterusnya juga mengalami kekurangan. Kita butuh sekitar berapa ribu, tapi yang ada hanya 617. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam perspektif ini? Saya ingin mengajak pada masyarakat sebenarnya beberapa hal yang penting di sini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan, nanti Bu Endah juga akan menyampaikan, mengajak ya apapun yang rumah sakit mungkin dibangun besar, tempat tidurnya luar biasa, Bu Endah ditambah oleh Pak Bupati juga banyak, nakesnya juga banyak, tapi kalau pasien yang datang juga banyak, itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu sering para pengamat mengatakan hulunya harus ditegakkan. Salah satu yang utama adalah topik kita hari ini yang luar biasa adalah bagaimana jangan lagi ada korban akibat
kita lalai ya dalam protokol atau mengabaikan protokol kesehatan. Inilah yang saya rasa menjadi kata kunci kita. Sehingga pada masa PPKM ini jangan kita melihat di jalan besar saja, di warteg-warteg ya. Itu masih banyak yang ngopi tidak 20 menit, tapi mungkin sampai 20 jam ya. Mungkin begitu ya. Karena satu kopi kadang beberapa jam. Nah, ini masyarakat mohon. Di warung kan desa-desa, Prof. Di warung sampai kemul sarung wis. Nah, itu Jawarto. Sambil ngobrol, sambil rokokan. Nah, ini kadang kita tidak menyadari. Sehingga teman-teman masyarakat yang sekarang lagi di jalan atau lagi bekerja, mari kita bersama-sama, kita mari saling mendukung ya program ini, karena kuncinya sebenarnya di sana. Kalau itu nanti angkanya rendah, maka teori korban tidak akan lagi, terutama tenaga kesehatan, termasuk teman-teman semuanya. Bu Indah juga tidak bingung repot-repot lagi setelah PPKM tadi, pontang-panting kelabaan golek tempat tidur itu juga sulit gitu. Demikian Mas Ilham kira-kira. Iya. Sementara Prof. Nur Salam. Mas Ilham, Inge. apa yang dibesarkan oleh Prof. Nur Salam, ini kan guru besar kami di UNER, dan sudah pesan itu berarti sudah dawuh. Dawuh itu berarti sudah bersabda, ya, bahwa kita tetap fokusnya taat protokol kesehatan. Ingat korbannya itu 499. 499. Jangan sampai dibulatkan 500 itu untuk itu apa? Dengan tadi malam sudah tambah Jawarto. Jadi 500 ini. Ini sudah ada di linknya, Bu Indah juga punya itu linknya itu. Jadi kita selalu update semuanya. Untuk itu apa? Sahabat perspektif, kita taat. Kalau Anda sehat, Anda tidak melanggar prokes, itu sebenarnya membantu negara. Betul. Membantu keluarga saudara juga, membantu keluarga siapapun. Karena kalau sudah kena itu, yang ribut itu mulai keluarga, tonggo, konco, sampai negoro. Semuanya. Kita ini jangan membuat masalah. Untuk itu apa? Kita dengarkan sekarang. Coba, suara ibu itu tentu menentukan masa depan dan hari ini apalagi kan gitu. Apalagi hari ini apa yang terjadi di sekitaran. Nah, pelaksanaan tugas di rumah sakit Bu Dr. Endah saja misalnya, bagaimana ributnya, bagaimana mereka memberikan pelayanan, itu belum yang di rumah-rumah. Saya yakin cerita beliau ini nanti akan menggugah kita. Monggo Bu Dr. Endah, Bu Direktur, monggo Bu Direktur. Terima kasih, Cak Parto. Jadi di sini kami hanya sharing kepada perspektif bahwa di rumah sakit memang betul-betul Prof. Nur Salam kami sangat kelabaan, tidak hanya dalam hal fisik, karena secara fisik bangunan itu bisa di IKRA disusun, kemudian SDM kami diizinkan oleh Bupati untuk rekrutmen, kemudian relawan, dan kemudian ini tidak pernah habis. Tempat tidur kami dari 80 untuk isolasi terus ditambah sampai 150, bahkan didukung dengan rumah sakit kedua, yaitu Rumah Sakit Serengat. Di Blitar ada 2 rumah sakit, itu nambah TT begitu banyak, tetap antrian itu selalu ada. Dan pasien terus membludak. Ini salah satu dampak dari abai. Kalimat judul pagi ini luar biasa. Dan PPKM sebetulnya kan bukan hanya sejenak. Apapun kita dalam masa kemerdekaan ini, sebetulnya yang dikatakan PPKM itu harusnya menjadi pembatasan yang membudaya, menjadi adaptasi baru kita. Jadi di rumah sakit kami, saat pasien gejolak yang kedua ini, tidak hanya sarana prasarana, tetapi bagaimana oksigen. Oksigen itu menjadi jantung kami setiap malam. Keterbatasan oksigen membuat tentu saja ini sudah diketahui semua bagaimana Blitar angka kematian begitu tinggi. Sampai saya sendiri diprotes ke sana kemari, ambulan kematian itu jangan dibunyikan, itu menakutkan. Nah itu salah satu dari masyarakat yang merasa bahwa abai ini berakibat tidak hanya pada nakes. Nakes memang di tempat kami di kelas B perawat jumlah yang terbanyak di awal tahun
2020 pertama kali itu juga akibat AB dari nakes kami. Di situ kami banyak sekali yang terkonfirmasi dan itu dampaknya saat posisi rumah sakit masih dan masyarakat masih stigmanya kurang bagus terhadap konfir positif. Saat itulah menjadi pelajaran kami bahwa betapa beratnya AB nakes kami dan ini pun menjadi pembelajaran harapan kami kepada masyarakat bahwa pembatasan ini menjadi budaya tidak hanya berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah tetapi agar menjadi perubahan adaptasi normal di kehidupan masyarakat agar abe atau lalai atau euforia setelah vaksin. Begitu setelah vaksin apa yang terjadi? Justru nakes kami pertama kali meninggal itu adalah setelah vaksin dan itu menjadi viral. Vaksin yang pertama, apa yang kedua, Bu Dokter? Vaksin yang pertama itu padahal bukan karena vaksinnya. Kalau vaksinnya betul-betul saat ini justru vaksin selesai kita yang terkonfirm Juli ini naik, tetapi kita semua bahkan sampai yang sudah masuk ICU itu bisa diselamatkan. Nah, saat vaksin pertama itu sudah abai, jadi itulah kemudian dan yang terakhir ini kami jumlahnya naik karena memang bor kami terus sampai mencapai 90% dalam posisi 150 TT. Itu mungkin juga dampak di ujung yang dikatakan juga AB. Ya demikian Cak Parto yang sharing kami. Sekilas. Sharing yang luar biasa di Blitar dan informasi yang jujur Prof. Nur, tingginya, kemudian dari tenaga nakes yang cobalah itu bukunya sampai pada urusan-urusan oksigen, bagaimana kerja mereka di rumah ya kerja ngurusi keluarga, di rumah sakit ngurusi pasien, rakyat gak mau taat prokes, terus maunya kemerdekaan ini dikira merdeka berbuat apa-apa ini Prof. Gitu. Jadi Mas Ilham, ya. Para dari Blitar, ini kan radio-radio di Blitar ya nyiarno kabeh. Iya, betul. Mbak Endah kayak nyiarkan ta iki Mbak Endah iki kan. Jadi apa itu ada juga nama sekretariat untuk LPPL Bu Dr. Endah itu namanya juga Mbak Endah. Jadi podo urusan radioane iki kan. Jadi apa yang disampaikan Bu Dr. Endah ini tadi gambaran sampean kabeh iki nek kata tunggu ono sirine ambulan bunyi sampean dredeg wedi imun turun tapi kalau nggak dibunyikan sampean nggak pernah ada ketakutnya nggak ono taatnya kepada prokes ini juga dilematis gitu ya dilematis. Nah mau bagaimana mensikapi hal ini saya yakin Prof. Nur Salam ini juga punya ide-ide sebelum Mas Ilham, ya. Apakah komersial break? Boleh. Nah, kalau apa yang ingin disampaikan oleh Pak Nur Salam, merespon apa yang disampaikan Bu Endah tentang potret yang ada di Blitar, sebenarnya itu juga potret dari perilaku publik di Jawa Timur. Tingginya angka ini kan karena ketidaktaatan itu, tapi ikuti dulu komersial break berikut ini. Ya, baik sahabat, masih bersama dengan Profesor Nur Salam juga Ibu Endah Woroutami ya pagi hari dalam perspektif jangan lagi ada korban akibat kita yang abai protokol kesehatan. Monggo kalau di antara Anda yang di menit ke-30 ini ingin bertanya silakan ya interaktif di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp kami di 0811-309-1009 atau bisa juga pertanyaan disampaikan via medsos kami di Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Kami segera kembali. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho,
Bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK, kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semalawaru nomor 45 Surabaya,
Hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, sementara hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya hubungi hotline 0811 300 1716, 0811 300 1716. Atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. Untak Surabaya, an empowering and networking university. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih di Perspektif pagi hari ini bersama dengan Cak Parto dan juga Bapak Nur Salam dan Ibu Enda. Dan saya kembalikan ke Cak Parto. Monggo Cak Parto, silakan. Dan ya. Biasanya Bu Lia dengan di Facebook dibacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh. Ini ada. Oleh kedua beliau. Sebentar, ini ada tanggapan dan pertanyaan dari Mbak Yulia yang ada di Gedangan, pendengar setia Perspektif ya. Yang ingin ditanyakan oleh Ibu Yulia adalah apakah dengan banyaknya dari tenaga medis yang meninggal dikarenakan satu, minimnya APD atau kurangnya screening pasien di fasilitas kesehatan, kelelahan para tenaga medis, jam kerja yang panjang, atau tekanan psikologis gitu Pak. Sing jawab kelasnya profesor iki langsung. Oh iya. Nanti baru dituambahi langsung kelasnya Bu Direktur. Nah, kan gitu. Untuk itu monggo Prof Nur Salam. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ilham, Cak Parto. Jadi setelah ini nanti kami mohon pamit karena ini nanti ada bicara. Baik. Yang pertama yang saya sampaikan pada Bu Yulia, Mbak Yulia itu semuanya benar ya yang disampaikan tadi, karena APD, karena screening, karena kelelahan dan seterusnya itu juga hampir semuanya benar gitu. Jadi memang meningkatnya nakes yang terpapar ya, kalau kita melihat ada 500 ya Cak Parto tadi ya. Ada 500 dan 225 ini adalah nakes perawat di dokter. Kalau kemarin laporan dari IDI sekitar 96 dokter rendahnya kalau nggak salah di Jawa Timur itu memang yang disampaikan oleh Mbak Yulia tadi benar ya. Jadi karena bukan, saya rasa APD, screening itu juga sudah dilakukan, tapi faktor-faktor kelelahan ya. Nah, pertanyaan yang harus kita lakukan adalah di sini Cak Parto. Sebenarnya tema kita hari ini sebenarnya khusus kepada masyarakat. Tadi bagaimana kita menertibkan 3M ini. Jadi apapun yang kita gunakan, kalau kita belajar seseorang misalnya merawat pasien ya, yang kontak selama 5 jam misalnya per hari gitu ya, terus-menerus di ruang tutup, pakai APD lengkap pun itu masih risiko 5%, 10% terpapar. Itu pertanyaan tadi juga sambil menjawab di situ. Di salah satu kalau misalnya terus-terusan, misalnya karena banyak yang katakanlah ada di Dokter Indah misalnya ada 100, tapi 50 isoman, otomatis dia harus lembur gitu. Terjadi kan kelelahan fisik, Pak, kelelahan fisik, ketakutan, kecemasan. Ini juga benar yang disampaikan tadi. Jadi sumber utamanya sebenarnya adalah bagaimana teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya, itu masyarakat, mari kita patuhi ya. Bukan hanya patuh pada pemerintah saja, patuh pada ini. Yang utama adalah patuh pada Allah. Karena kita menjadi orang, katanya kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Itu Sunan Kalijaga yang ngomong seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak merugikan orang lain kalau kita belum bisa berbuat baik untuk orang lain. Oleh karena itu, prokes 3M ini harus benar-benar ditaati. Sudah ada, tidak ada ya seperti kita diawasi oleh malaikat begitu. Nah, yang penting lagi adalah kita saat ini kan terjadi gejolak luar biasa, Cak Parto, kalau kita melihat adanya saling menyalahkan kebijakan, adanya saling ya benar mengklaim seperti apa. Memang kalau kita runtut ada banyak persoalan. Awal-awal kita bagaimana skeptis, bagaimana koordinasi yang sekarang juga mungkin belum begitu tuntas ya. Bagaimana penekanan ekonomi itu juga lebih besar dibandingkan dalam kesehatan sehingga dampak vaksin dan oke lah, terlepas dari semua itu, yang utama adalah kita saling menguatkan, saling memberi dan berbagi. Ini penting. Ya, teman-teman misalnya masyarakat disuruh
tidak mobilisasi, tidak kerja. Tapi maaf, BLT itu kadang juga tidak merata gitu. Ini juga pemerintah harus mendengarkan ini. Kadang tidak merata, bagaimana bisa hidup, apalagi nanti kalau lockdown itu juga akan mengalami kesulitan. Jadi kita support dulu, tapi kita harus tetap menguatkan, saling memberi, mendoakan. Nah ini penting. RT misalnya, meskipun kita mungkin tidak bisa memberikan bantuan atau kita sebagai masyarakat, minimal lah memberikan dukungan support itu. Nah yang kedua, untuk menghindari korban yang semakin banyak, ya terutama masyarakat juga nakes, adalah imunitas. Tadi sudah disampaikan bagaimana aktivitas kita ya minimal, kalau dalam kesehatan kita kan 6.000 langkah ya, kalau kita jalan sehari itu begitu Cak Parto. Atau kita istirahat 30 menit lah kira-kira, atau 6.000 sampai 10.000 langkah. Istirahatnya juga harus cukup, jangan begadang. Percuma kita menggunakan vaksin ini, tapi kalau begadang terus ya imunitas turun. Jadi katanya tidur itu jangan sampai disia-siakan waktu jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu juga penting karena disitulah imunitas meningkat. Yang ketiga adalah makan. Jadi makan kita juga harus ditata dengan baik, teratur dan seterusnya. Nah yang ketiga yang penting lagi bagi teman-teman, ayo kalau di situ sudah ada vaksin, mari ya termasuk pemerintah, saya rasa ini juga harus akses ini harus dipercepat. Jangan sampai kita mengejar 17 Agustus merdeka untuk dari COVID, tapi di satu sisi kita targetnya berapa Cak? Sekarang masih 24% vaksin ini. Ya, padahal target kita 70%. Kalau mau herd immunity itu tidak bisa seperti ini. Ini kira-kira kata kunci bagi teman-teman dulur-dulur KB ya, Surabaya ya, Blitar dan seterusnya. Nah, bagi nakes saya rasa ini juga harus difasilitasi. Nanti Dr. Indah mungkin menjelaskan banyak. Alkes ini penting. Ketersediaan ini penting. Kita akan pontang-panting luar biasa ya kalau nanti kita tidak saja. Kemudian juga jaminan nakes ini penting. Mulai tes PCR yang dilakukan berapa hari sekali nanti Dr. Indah menjelaskan. Kalau sakit bagaimana penanganan dan seterusnya. Kalau meninggal tadi kan dalam slide saya sampaikan ada 225 terutama perawat ini Cak Parto di Jawa Timur yang mendapatkan santunan dari Kemenkes itu masih 19. Masih 19. Iya. Yang berapa juta itu seperti itu. Nah kami dari organisasi setiap ada kematian kami selalu memberikan santunan termasuk yang terkonfirmasi Cak Parto. Itu bentuk kepedulian kami. Jadi kalau nanti ini adalah termasuk APD, makanya kami ke rumah sakitnya Dr. Indah itu juga kemarin salah satunya adalah bagaimana selalu kita koordinasi. Ya, termasuk jasa layanan. Jadi jangan sampai kita hanya selalu dianggap pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga pahlawan tanpa tanda terima, itu jangan gitu ya. Jadi harus benar-benar bagaimana ini juga untuk imunitas ya dan penugasan tadi ya, jangan kelelahan. Yang komorbid saya rasa juga jangan ditempatkan di ruang COVID. Saya yakin ini teman-teman direktur, Dr. Indah dan teman-teman juga sudah peduli ini. Nah yang penting lagi stigma Bapak Ibu, masyarakat mohon jangan menstigma tenaga kesehatan. Ada yang pulang dari kerja, yang kos kadang di stigma, tidak boleh tinggal, diusir, itu masih ada yang seperti itu. Sehingga ini semuanya bukan penyakit aib, semua saja bisa terkena. Nah ini yang harus kita sama-sama ya. Nah kebutuhan yang tenaga yang rasional, tadi kalau kita lihat ada sekitar sekian ribu yang ada 667 relawan. Jadi kebutuhan ini mungkin ada beberapa yang memang terpenuhi, tapi ada beberapa masih kurang. Karena rasio kalau sudah pakai ventilator misalnya, di HCU Pak Cak Parto, itu kan 1415. Sudah itu maksimum, nggak 150 yang selama ini terjadi. Nah inilah dampak korban juga begitu. Dan saya rasa yang terakhir adalah kita gotong royong ya, keterlibatan semua, termasuk ini di LPWL ini yang selalu concern dalam hari ini ya, dalam Suara Sidoarjo ini saya rasa menjadi kebersamaan kita semuanya, termasuk organisasi profesi, kami dari PPNI, termasuk pimpinan rumah sakit. Kemarin juga kami rapat koordinasi dengan DPRD, semua diundang Cak Parto. Dari oleh BPPD, ya ID, PPNI, termasuk para direktur, dinas kesehatan, termasuk itu juga kita sampaikan beberapa itu. Intinya inilah yang bisa kita berbuat, yang kita harus melakukan yang terbaik. Tapi ingat tadi, kalaulah kita belum bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal kita tidak merugikan orang lain. Itu semuanya saya rasa menjadi penting. Demikian Mas Ilham, terima kasih. Sebentar, Profesor Nur Salam mohon izin. Satu pertanyaan ini dari Bondowoso karena ditujukan pada PPNI. Dari Pak Parman dari Badan Bondowoso.
Pertanyaannya bagaimana PPNI menyikapi realita banyaknya masyarakat yang sakit bahkan jelas dengan gejala COVID masih meminta untuk diperiksa, dirawat, bahkan diinfus di rumah oleh perawat. Karena kalau periksa di Vaskes khawatir diisolasi terpusat sehingga banyak dari warga memilih untuk memanggil tenaga kesehatan ke rumah. Nah, ini ada informasi di Bondowoso banyak sekali perawat yang membuka praktek mandiri dan banyak dari mereka yang juga memberikan layanan periksa atau infus di rumah pasien. Bukankah ini sangat beresiko terutama perawat itu sendiri untuk tertular COVID-19? Oke, itu mungkin bisa langsung direspon. Baik, silakan. Terima kasih Cak Ilham. Baik, memang ini yang pertama saya bicara regulasi di Undang-Undang 38 2014 bahwa pelayanan termasuk pemberian invasif, termasuk infus dan lain sebagainya sebenarnya bukan wewenang dari perawat. Itu yang sama-sama yang Dokter Indah ya, kita harus bersama-sama seperti itu. Kadang kita merasa kasihan, merasa ini, tapi kita harus ingat di dalam aspek legal ini menjadi kata kunci sehingga tidak sedikit Mas Ilham, banyak teman-teman itu juga berurusan dengan aparat karena melakukan tindakan dan istilahnya itu terjadi suatu kalau kita terjadi suatu Pak Parto nanti yang tahu. Kita melakukan ingin menolong tapi itu melanggar, istilahnya dampaknya kan kematian sentinel itu juga akan berurusan dengan hukum. Itu juga niat baik itu tapi kalau melanggar juga itu. Oleh karena itu saya ingin menghimbau kepada teman-teman semuanya harus cerdas dalam arti apa? Kita harus taat juga pada regulasi. Jangan sampai ya kita inginnya memang masyarakat tidak. Sekarang kan pemerintah sudah menekankan adanya isolasi yang terpadu ya Pak Parto ya. Jadi tidak bisa isolasi yang di rumah. Kita lihat yang berapa kecepatan dari virus Delta ini. Kalau kita hanya kamar per kamar, ya apalagi itu rumahnya sempit, ya itu bagaimanapun juga risiko tertular masih luar biasa tingginya. Nah inilah yang saya rasa harus disadari pada masyarakat. Yang kedua memang, pemerintah juga harus bersama-sama menyiapkan isolasi ini benar-benar diopeni. Bukan hanya diopeni masalah pelayanan dan ini tempatnya juga harus yang nyaman ini loh. Jangan sampai tempatnya yang sembarangan juga. Kalau rumah sakit kami yakin Dokter Indah itu pasti nyaman. Maka akses ke rumah sakit sekarang kan masyarakat kenapa seperti itu? Karena terjadi apatis. Masa semua rumah sakit tutup? Saya pernah Cak Parto itu berhari-hari itu mencarikan tetangga itu, teman-teman semua itu yang ingin masuk rumah sakit. Tidak bisa semuanya. Itu juga kita bayangkan. Karena apa? Bukan karena apa-apa, karena memang penuh. Nah hari-hari ini aja sudah mulai kosong. Tapi jangan terlena hari ini teman-teman semuanya. Nah kembali kepada yang disampaikan oleh teman perawat tadi, mohon ini Pak Bondowoso ini ada ketua DPD-nya ini tak bagus ini namanya ya. Nanti kami pesan pada teman-teman, ayo kita melakukan prosedur yang sesuai. Jadi kalau memang itu kondisinya memang tanda-tanda COVID dan memerlukan misalnya oksigen, saturasinya sudah turun, ayo kita rujuk begitu. Dan rujuk ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kamar. Ya ini yang kadang sulit Cak Parto. Ini yang jadi istilah kita kan andilo antara dilema dan galau gitu Cak Parto. Kenapa begitu? Kita ingin ngirim nggak bisa ya Pak. Gimana teman-teman gitu Cak Parto. Sehingga saya terpaksa merawat di rumah. Ini save life jangan Cak Parto gitu. Save life. Nah kalau enggak seperti ini. Nah ini saya rasa menjadi persoalan kita. Tapi saya ingin teman-teman semuanya tetap harus koordinasi dengan dinas kesehatan, koordinasi dengan rumah sakit. Kalaupun nanti terpaksa melakukan yang tadi dipilih, misalnya ini harus pengetahuan dari dinas. Tapi juga harus betul-betul dijamin bagaimana penularan itu tidak terjadi. Itu yang perlu kami tekankan. Kalau itu memang pilihan yang kedua. Itu mungkin Cak Ilham yang bisa disampaikan. Luar biasa, saya yakin sahabat perspektif sudah menyimak dan biar langsung oleh Dokter Endah juga punya banyak pengalaman itu bisa langsung memberi respon juga. Silahkan Bu Dokter Endah. Cak Parto, saya izin dulu ya Cak Parto ya. Terima kasih Cak Ilham. Terima kasih kembali. Iya. Untuk Mas Ilham, untuk PPNI yang Bondowoso tadi mau dieksekusi langsung ini. Nanti saya sampaikan langsung nanti. Ini juga kami selalu koordinasi Cak Parto, kami punya anggota. Terima kasih. Sukses Ilham, Cak Parto. Terima kasih Pak. Sukses Radio Suara-Suara Sidoarjo dan Dokter Endah yang luar biasa. Selalu senyum ya, semeringah ya, ini yang kita inginkan ya, senyum yang sejuk ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter Endah. Terima kasih Cak Parto. Jadi
Mbak Yulia memang betul sekali bahwa yang memang kita perlukan adalah APD, kemudian bagaimana nakes kita kelelahan sehingga kita harus mengatur jadwal. Kuncinya adalah bagaimana kita mencegah, kemudian bagaimana jika juga kita melakukan perlindungan kepada nakes. Jadi pencegahan ini tentu bagaimana zona ini disesuaikan dengan APD-nya. Jadi di rumah sakit itu ada namanya PPI, K3, dan Komite Mutu. Inilah yang berperan untuk melakukan seleksi bahwa APD tidak boleh di bawah standar. Karena itulah sesuai standar saja masih bisa hanya melindungi 84%. Berarti kalau tadi Prof menyampaikan kelamaan kontak, maka bisa tetap tertular. Karena itu upaya kita adalah bagaimana APD ini tidak sampai di bawah standar. Kemudian bagaimana shift jaga. Jadi jujur kalau rumah sakit posisi saat ini untuk 100% sesuai standar itu tidak bisa karena pasien yang ada di rumah sakit itu rata-rata adalah total care. Sehingga jumlah perawat rata-rata hampir semua rumah sakit mengalami masalah yang sama adalah kekurangan. Belum lagi dengan jumlah yang cukup, tapi masih ada yang 25%, 10% yang harus jatuh sakit isolasi. Nah itu harus tugas jaganya digantikan sehingga itu menambah kelelahan mereka. Tapi ini juga kita compare dengan bagaimana gizi mereka. Kita harus berpikir gizi seimbang, gizi tambahan bagi nakes. Nah kemudian bagaimana untuk perlindungan mereka. Perlindungan tentu saja akses mereka begitu mereka kena screening dengan nilai bahwa mereka arahnya terkonfirmasi, maka mereka akses untuk tes, diagnosa sedini mungkin itu harus bisa kita lakukan. Sehingga ini juga memberikan kelonggaran bagi yang sudah kelelahan, kemudian juga yang sudah terkonfirmasi, kita harus memberikan kelonggaran untuk istirahat. Nah, itu dari segi nakes. Tapi di sisi lain Mbak Yulia bahwa kita harus juga berpikir bahwa tadi jasa mereka juga harus tepat waktu. Memang kendala kita begitu rumah sakit masa COVID, maka pasiennya rata-rata COVID jauh lebih banyak. Sehingga kita juga tergantung daripada klaim dari kementerian bagaimana ini bisa menyalurkan perlindungan mereka secara keuangan. Nah ini salah satu perlindungan bagi nakes, tapi intinya tetap masyarakat sangat berperan melindungi nakes juga dengan kebersamaan dan juga disiplin. Kebersamaan masyarakat satu dengan yang lain sepaham bahwa kita sama-sama berjuang untuk mengalahkan COVID dengan menjalankan protokol kesehatan yang disiplin. Nah di kedisiplinan inilah yang sama-sama harus kita upayakan, saling mengingatkan, saling membantu bersama. Satunya rezekinya banyak, berikan kepada yang rezekinya kurang. Nah, kebersamaan inilah harus kita bangun. Di rumah sakit kami ada namanya kebersamaan. Jika ada yang mendapatkan jasa lebih, kemudian dibagi satu rekening untuk diberikan kepada yang kekurangan ini, upaya contoh kecil kami yang bisa juga dilakukan di masyarakat, yang namanya adalah berjuang bersama-sama. Kita yakin pasti bisa kalau kita bersama dan disiplin, bisa disimpulkan tidak apa begitu. Ya, Warto, terima kasih. Jadi sahabat perspektif masih Ilham, tepuk tangan masih Ilham. Oke. Iya, Cak Parto ini masih ada 2 pertanyaan loh ya, yang monggo. Sebentar. Perlu kami informasikan juga bahwa program perspektif ini juga disiarkan serentak di LPPL Mahardika Bondowoso ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang saat ini ada di Bondowoso, terima kasih sudah ikut menyiarkan program ini. Cak Parto, ini yang pertanyaan pertama dari Twitter @saniasa. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai berkurangnya relawan COVID yang takut karena melihat banyaknya nakes yang gugur? Karena saya sendiri mengundurkan diri sebagai relawan COVID karena melihat semakin banyaknya nakes yang meninggal. Kemudian yang kedua, ini tidak pertanyaan tapi menanggapi @renivita. Saya ikut prihatin dengan banyaknya tenaga kesehatan yang jadi korban. Kalau menurut saya, yang rewel itu sebenarnya kita
sudah dikasih tahu, sudah dijaga, tapi saenake dhewe, katanya begitu. Monggo. Iya, benar-benar sing saenake dhewe. Area-area aja saenake dhewe, untuk itu tadi kuncinya adalah disiplin. Jadi saya yakin pengalaman dari Bu Dr. Enda sudah luar biasa. Disiplin sebagai kuncinya. Untuk itu apa, sahabat perspektif, kita taat aturannya, taat prokesnya. Itu untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk nakes, untuk negara. Karena kalau sudah kena, kalau sampai ke rumah sakit, betapa hebohnya mata rantai. Guncangan di keluarga, tadi stigma di masyarakat, ya toh. Kemudian bagaimana mobilitas tenaga kesehatan, belum lagi kebutuhan obat-obatan, oksigen, APD, semua menjadi bergerak direpotkan oleh satu pasien gara-gara yang tidak taat. Meskipun yang sudah taat tapi masih kena, ya ada juga yang gitu. Tapi tingkat persentasenya tentu lebih kecil dan tingkat daya deritanya juga berbeda. Nah, nanti kemudian kok ada nakes tadi sahabat perspektif yang justru dari Blitar, banyak yang meninggal, banyak jadi korban. Tadi 500 data dari Prof. Nur Salam gitu ya. Dan nanti yang di Blitar sendiri kemarin juga sudah ada. Untuk itu apa? Yuk kita peduli kepada orang lain. Itu pertama-tama juga peduli pada diri sendiri sampean itu loh. Tak ada keluarga sampean itu. Ya. Untuk itu kok nggak usah kemul sarung cangkruk-cangkruk ndok warung sampai jam-jaman, ya kan? Wis masakane bojo ndok omahe wis dimaem lableb-lableb wis luwih enak gitu ya. Nah, monggo Bu Dr. Enda untuk merespon dua pertanyaan sahabat perspektif yang hebat. Terima kasih. Kebetulan yang bertanya nakes yang mengundurkan diri. Memang pada saat kita rekrutmen itu ya relawan yang mengundurkan diri ini. Pada saat rekrutmen Cak Parto ini mereka harus mengisi persetujuan bahwa mereka melayani COVID karena memang relawan yang kita rekrut memang untuk melayani COVID, sehingga mereka kalau tidak mau melayani COVID takut akhirnya mengundurkan diri. Tapi pada kondisi rumah sakit kami mulai tahun 2020 yang meninggal 3, perawat 2, kemudian setelah vaksin ini tidak ada. Sehingga ketakutan ini sebetulnya bisa dilaksanakan vaksin semua. Kita saat ini melaksanakan vaksin ketiga. Dalam kondisi yang sudah koma, nakes kami bisa tertolong di ICU. Itu dampak dari vaksin. Sehingga di samping jangan abai, tapi juga kita menjalankan vaksin ini melindungi. Harapan kami nakes tidak takut. Memang kita kondisi saat ini profesi kita dituntut untuk bisa melayani tidak hanya pasien yang non-COVID, karena sudah zaman kita pandemi COVID. Itulah yang menjadi harapan kami, jangan takut, kita mengabdi, tanyakan di rumah sakit, ada juga yang tidak menyintas, berapa persen yang tidak. Nah, kita lihat itu, dan penanganan semakin canggih, semakin berpengalaman, sehingga kesembuhan akan terus meningkat. Karena itu, ya amin, semoga ini nakes-nakes mulai berani. Memang kita harus melayani, sehingga dokter-dokter ini rekrutmen dokter susah sekali, Cak Parto. Jadi ini semoga para dokter mendengar bahwa kita ayo berjuang melayani masyarakat dengan profesi kita. Kemudian yang dari Mbak Remvita tadi, gimana Cak Parto? Saya telat mencatatnya. Iya, mohon izin Cak Parto, saya ulang di sini ya. Untuk Ibu Dokter, ini bukan pertanyaan tapi semacam tanggapan gitu Bu. Jadi ikut prihatin dengan banyaknya tenaga kesehatan yang jadi korban. Kalau menurut saya yang rewel itu sebenarnya kita, karena sudah dikasih tahu, sudah dijaga, tapi saenake dhewe gitu Bu. Terima kasih ikut prihatin. Kami tidak akan kuat tanpa doa dari masyarakat. Nah, Ilham, Cak Parto, tadi kita sampaikan sangat berterima kasih. Itulah kekuatan semangat dari masyarakat yang membuat kita saat ini bertahan.
kalau saya katakan gini, kami kadang kelelahan teman-teman, bahkan dibimbing oleh dokter jiwa kami untuk menguatkan mereka agar tetap semangat. Tapi kita selalu berpikir, jangan berpikir kita kelelahan, masyarakat jauh lebih kelelahan. Karena itulah kita siap terus mendampingi masyarakat agar akses ke rumah sakit jangan sampai ada tren terus ditolak. Tetapi kami mendampingi sesuai dengan tugas kami agar masyarakat mudah sekali akses bagaimana kalau kondisi mereka sakit dan membutuhkan rumah sakit. Terima kasih, Pak Patton. Terima kasih, Bu Dokter. Dan ini Mas Ilham, memang saat-saat inilah ujian terbesar di seluruh dunia dan khususnya nakes adalah tuntutan profesi untuk melayani. Ya, untuk melayani bagaimana masyarakat tetap terjamin hak kesehatannya, dan itulah konsekuensi satu profesi. Tapi juga tadi ada yang relawan yang mundur, tapi yakinlah di mana-mana, di daerah-daerah sekarang, di Surabaya pun, ya di berbagai wilayah, meningkat juga orang untuk daftar menjadi relawan. Jadi peningkatan. Kemarin juga di Universitas Airlangga, bagaimana dokter-dokter yang sudah dilantik, kemarin kan ada pelantikan dokter, diresmikan, mereka juga sumpahnya itu ya juga termasuk untuk melayani ini. Ratusan mereka berkomitmen, para guru besar berkomitmen untuk mengatasi bersama-sama urusan COVID. Jadi tetap optimis tadi, yang merasa, oh anak saya mundur Pak, aku anak mundur. Percayalah, yang maju juga banyak. Nah, sebagai penutup, ya Mas Ilham, selama isoman kemarin Bu Dokter, itu saya manfaatkan untuk membaca pidato-pidato para tokoh bangsa. Ya, mulai ini sebelum kemerdekaan, karena pidato-pidato tahun 1903, dari tahun 1903 sampai 1934. Bagaimana Bung Karno, bagaimana Pak Cokro Aminoto, bagaimana Dr. Sutomo dengan Budi Utomonya, bagaimana Pak Nasir, bagaimana tokoh-tokoh bangsa yang lain, Haji Agus Salim, saat itu memberikan pidato besar sebagai bangsa yang masih terjajah. Mereka menyatakan yang simpel semuanya sebenarnya. Tolong di dalam masa yang sulit ini, nah kita anggap ini kan juga situasi yang sulit. Yang sulit ini, semua susah. Tapi untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, kata tokoh-tokoh tadi, mulai Bung Karno, Pak Cokro Aminoto, semuanya tadi, pesannya satu, rakyat tetap dalam satu komando pemimpin nasional. Ini luar biasa maksud saya. Akhirnya apa? Taatlah, jangan bergerak sendiri-sendiri. Revolusi yang harus kita gulirkan, pendirian Volkskrag tahun 1918 itu, kemudian sampai untuk mencapai Indonesia merdeka, bangsa yang susah tadi itu tetap taat pemimpinnya. Saat itu ada Pak Cokro, ada Bung Karno, ada Salim, ada Pak Ahmad Nasir, semua memberi informasi itu. Pidato-pidato tua ini saya baca asli, di buku-buku asli terbitan tahun-tahun 34. Jadi ini pidato asli mereka, dan sekarang menjadi motivasi bagi kita. Yuk, dalam situasi PPKM kita taat. Nek gak taat dhewe karo negarane, apa yang taat karo sapa maneh. Ngono ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulli amri. Jadi taat pada Allah, pada Rasul, dan pada pemimpin untuk menjaga kesehatan kita. Tadi taat pada Budi Rektor, semuanya itu ya. Berbagi rek, oleh tunjangan luwe titi, 1.000, 2.000, tetap ya ditukar-tukar bakso, rotor dibagi roto, dimakan roto, luar biasa. Antar nakes juga muncul filantropi, muncul rasa solidaritas. Inilah kemenangan kita akan merdeka dari pandemi karena optimisme ini. 76 tahun Indonesia merdeka, tetap dirgahayu Indonesia masih ada. Baik. Nah, oke. Ya. Baik, terima kasih Cak Parto. Ada tambahan lagi mungkin dari Ibu Enda? Enggak, sudah cukup. Cukup ya? Oke. Baik,
Terima kasih Cak Parto, juga Ibu Enda dan Profesor Nur Salam. Sekali lagi sahabat, baru saja kita ikuti perspektif dengan tema jangan lagi ada korban akibat kita yang abai protokol kesehatan dengan Profesor Dr. Nur Salam M. Nurs, Ketua DPW BPN di Jawa Timur, beserta Ibu Dr. Endawar Utami MMRS, Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wingi, Kabupaten Blitar, dan Bapak Suparto Wijoyo, selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih. Tetap semangat, salam ke teman-teman nakes semuanya.